Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue lepas tengah malam waktu Spanyol. Ya langsung aja gue ingin news update terkait kabar ya beberapa pemain atau beberapa berita yang terkait dengan Manchester United pastinya. Langsung aja kabar pertama dari proses transfer Adrian Rabiot yang ternyata ini masih terganjal, belum selesai. Seperti diberitakan sebelumnya, deal antara Manchester United dan Juventus sebenarnya ini berlangsung baik ya. Karena Juventus ingin menjual, Manchester United ingin membeli. Erik ten Hag sudah kontak langsung dengan sang pemain, 17 juta plus add-on sudah disepakati. Nah, personal terms ini ternyata yang masih mengganjal karena dikabarkan gaji yang diminta oleh pihak dari Adrian Rabiot ini sangat tinggi. Sehingga eh, ya sampai sekarang ini seperti menghambat ya, karena Manchester United juga ternyata tidak ingin memenuhi keinginan dari Adrian Rabiot dengan angka yang cukup tinggi dikabarkannya. Oleh karena itulah ya dealnya masih belum belum apa namanya belum terjadi, bahkan dikabarkan kalau seandainya pihak dari Adrian Rabiot ini tidak ingin atau tidak merubah ya angka tersebut, maka Manchester United akan segera bergerak. Artinya board dari Manchester United akan segera bergerak mencari ya pilihan yang lainnya. Ini kalau gua komentarin cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena seperti gua katakan ya sebelumnya, peran dari Erik ten Hag itu sangat penting untuk buat gue sangat penting ya untuk pemain yang datang dan juga pemain yang pergi. Tentu saja dalam hal ini mendatangkan pemain, menambah kualitas itu sangat penting peran dari Erik ten Hag, karena dia yang membangun sistem, dia yang membangun strategi, dia yang punya visi, dia yang punya filosofi. Nah, kemarin Adrian Rabiot ini dinilai oleh tim kepelatihan atau oleh Erik ten Hag sesuai dengan uh, apa yang dia ingin terapkan di Manchester United. Karena dia juga menghubungi secara langsung kan Adrian Rabiot. Nah, kalau seandainya dengan jangka waktu yang sudah semakin sempit ini, ternyata katakanlah Adrian Rabiot ini gagal untuk didatangkan, mudah-mudahan pemain gantinya ini juga pemain yang ada di skemanya Erik ten Hag gitu ya. Artinya Erik ten Hag tahu pemain tersebut sehingga nggak asal-asalan. Karena kalau asal-asalan ya buat gue akhirnya percuma saja, walaupun nama pemain yang akan didatangkan katakanlah ini cukup tenar, cukup besar. Bahkan mungkin ada beberapa analisa pemain itu bagus, tapi kalau seandainya ini tidak sesuai dengan apa yang Erik ten Hag rencanakan, maka tidak akan maksimal penampilan dari pemain tersebut. Karena sejatinya apa namanya sepak bola itu kan permainan tim ya, bukan permainan individu. Van der Kraan dari Sky ini sudah gue kabarkan juga di video gue sebelumnya kalau deal antara Manchester United dan juga Barcelona ini secara resmi sudah dihentikan. Karena ada deadline tentang deal tersebut ya, kesepakatan tersebut. Ya, dan kedua klub ini harus membuat keputusan sebelum deadline day, sebelum hari deadline, baik itu Barcelona maupun juga Manchester United pastinya. Dan karena tidak ada progres ya, maka kedua klub ini sepakat untuk menghentikan keseluruhan paket dari kesepakatan ya 85 juta euro itu yang telah mereka setujui. Frankie de Jong ini dikabarkan masih menginginkan uang ya dari Barcelona, mungkin yang masih belum dibayarkan. Tapi yang jelas kesepakatan ini berakhir, tapi bukan berarti ditambahkan juga oleh Van der Kraan ya, bukan berarti perburuan Manchester United ini berhenti. Tidak, karena Manchester United kalau seandainya ingin mendatangkan Frankie de Jong, maka mereka harus membuat kesepakatan baru. Karena Erik ten Hag sampai saat ini dikabarkan juga masih sangat meminati Frankie de Jong. Tapi waktu juga sudah semakin sempit ya. Ini juga menurut gue
ya kabar yang kurang uh, menyenangkan atau kurang bagus bagi Manchester United. Kabar selanjutnya dikabarkan kalau Manchester United ini dikaitkan dengan Casemiro dan juga Joao Felix. Joao Felix karena ada beberapa eksekutif dari Manchester United bahkan dikabarkan ini ya akan segera melakukan pergerakan untuk mendatangkan Casemiro dan juga Joao Felix. Wow, tentu saja ini akan mahal ya karena keduanya ini merupakan pemain pilar ya dari masing-masing klub. Joao Felix pemain bagus ya yang sekarang ada di Atletico Madrid dan juga Casemiro. Tapi menurut gua sekali lagi uh, peran Erik ten Hag sangat penting sekali sehingga nanti kalau seandainya manajemen bergerak, karena yang mendatangkan pemain itu kan manajemen yang mengeksekusi, bukan Erik ten Hag. Sekali lagi ya, bagi yang mungkin belum tahu, itu bukan Erik ten Hag yang bergerak. Tidak, Erik ten Hag itu hanya merekomendasikan atau paling jauh dia bisa menghubungi sang pemain sebelum direkrut. Tapi yang melakukan eksekusinya, negosiasi, pembahasan ini dan itu ya tim manajemen begitu ya. Yang tentu saja dalam hal ini banyak dilakukan oleh John Murtough. Ini juga dari David Ornstein sekali lagi mengabarkan kalau Adrien Rabiot ke Manchester United nampaknya tidak akan terjadi karena gap antara gajinya dan pengharapan ya dari Adrien Rabiot ini cukup tinggi. Sekarang sudah ada pembicaraan mengenai pilihan-pilihan lain seperti Casemiro. Ya De Jong pun juga demikian dan Manchester United masih berharap untuk mendapatkan top midfielder atau pemain tengah yang top sebelum deadline. Wow, ini menurut gue sangat-sangat sempit waktunya. Pilihan mungkin di atas kertas banyak, tapi pastinya akan mengerucut ya. Erik ten Hag agak sedih ya, agak apa ya, sulit sih posisi ini menurut gue bagi Erik ten Hag kalau gue lihat ya, karena dia sangat ingin Frenkie de Jong katakanlah demikian, tapi ya, keadaannya ternyata tidak memungkinkan dan dia tidak punya plan B, plan C, plan D sebelumnya sehingga sekarang mudah-mudahan tidak terlalu dipaksakan dalam mendatangkan pemain baru nanti ya, utamanya di lini tengah. Dikabarkan lagi Manchester United ini mempertimbangkan untuk mengambil striker Lyon, Moussa Dembélé. Dan katanya sudah melakukan pembicaraan dengan perwakilan dari sang pemain. Wow, Moussa Dembélé ya. Oke, ini ada kabar dari Cristiano Ronaldo yang dalam waktu dekat atau ya 2 minggu lagi ini akan mengadakan konferensi pers menerangkan tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Tentu saja tentang kabar kalau dia ingin meninggalkan Manchester United. Dikabarkan dari 100 kabar yang dia beritakan ya, artinya tentang Cristiano Ronaldo hanya 5 yang benar. Nah ini gue juga jadi penasaran nih bagaimana sesungguhnya kabar dari Cristiano Ronaldo yang dikabarkan ingin pindah dari Manchester United. Apakah betul? Karena Erik ten Hag pernah di satu wawancara kalau nggak salah sebelum menghadapi Brentford mengatakan tidak demikian begitu ya, tidak seperti apa yang ada di media berita tentang Cristiano Ronaldo ini ya. Gue sih penasaran nanti akan seperti apa interviewnya. Kabar lain adalah Manchester United ini mencari kiper nomor 2 yang bisa memberikan persaingan kepada David De Gea. Penting supaya David De Gea tidak merasa berada di zona nyaman ya. Kemarin sudah blunder ketika menghadapi Brentford. Pemain ini ya, harus diberikan ini sih menurut gue. Ya persaingan itu tadi, perasaan tidak nyaman dalam tanda kutip di posisinya. Sehingga dia harus betul-betul tampil dengan 100% fokus dan konsentrasi. Utamanya penjaga gawang itu menurut gue sangat-sangat sentral, sangat-sangat vital ya. Tapi siapa? Belum ada namanya yang gue dapatkan. Dikabarkan juga Manchester United dikaitkan atau ingin mendatangkan Moises Caicedo, pemain Brighton. Walaupun demikian kabarnya Brighton ini tidak ada niat ya untuk menjual sang pemain. Dikabarkan seperti sebelumnya Manchester United ini dikaitkan dengan Casemiro. Manchester United juga dikabarkan ditawarkan penyerang Pedro Neto
penyerang Wolves ya. Karena agennya ini sama dengan agen dari Ronaldo, yaitu adalah Jorge Mendes. Wow, ini semakin banyak pemain yang ditawarkan dikait-kaitkan ke Manchester United. Oke, ini lagi Erik ten Hag dikabarkan melihat gelandang bertahan ini merupakan prioritas tertinggi di bursa transfer. Itu kabar terakhirnya. Oke, opini langsung aja mengenai beberapa pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Gua betul-betul berharap pemain-pemain ini datang dari daftarnya Erik ten Hag ya. Artinya alternatif-alternatif ini Erik ten Hag yang meminta, bukan pergerakan independen dari manajemen. Gue harapkan jangan seperti itu. Di bursa transfer yang semakin sempit ini ya, karena mendekati deadline, Manchester United yang tampil buruk di 2 pertandingan, menurut gue ini akan jadi dalam tanda kutip sasaran empuk bagi para agen pemain menawarkan pemainnya. Pergerakan atau progres yang sangat lambat dari transfer Manchester United ini juga menjadi salah satu faktor sehingga Manchester United di 1,5 minggu terakhir ini sebelum selesai bursa transfer ya, deadline day, pastinya seperti gue katakan ya, kan jadi sasaran empuk bagi para agen pemain untuk menawarkan pemainnya di berbagai posisi ya, striker maupun juga gelandang, bahkan mungkin juga bek kanan untuk Manchester United yang dalam periode sebelumnya, artinya dalam waktu-waktu sebelum ini ya, beberapa bulan terakhir ini kan nampak sangat berhati-hati terutama dalam hal pengeluaran. Nah ini dengan keadaan yang seperti ini, akankah Manchester United masih terlalu berhati-hati? Kalaupun tidak, gue berharap juga bukan seperti kayak keran air yang jebol ya, langsung wah gelontoran dana segala macam. Karena tetap harus mempertimbangkan efisiensi. Karena begini ya, oke, nomor 1 memang yang paling penting pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Nomor 2 yang tidak kalah penting adalah bagaimana value dari pemain itu juga tidak terlalu tinggi, baik itu transfer maupun juga gaji. Kenapa? Karena kalau itu terlalu tinggi, pemain akan menjadi zona nyaman lagi. Ini yang terjadi selama 8 tahun terakhir. Akibatnya apa? Pemain ya jadi bukan lagi motivasi ketika dia bermain di Manchester United ya. Jadi performanya tidak maksimal karena dia sudah mendapatkan gelontoran dana yang banyak dan lain-lain. Itu bisa saja terjadi dan sudah sering terjadi di Manchester United. Nomor 2, setelah itu karena pemain tidak perform tapi gajinya tinggi atau biaya transfernya tinggi, klub akan kesulitan untuk melepas sang pemain. Ini juga sudah terjadi di Manchester United ya. Jadi ya akhirnya apa? Akhirnya tidak bagus, akhirnya berantakan. Semoga ini tidak terjadi di 1,5 minggu ini. Pemain bisa datang sesuai dengan keinginan atau rekomendasi langsung dari Erik ten Hag, itu nomor 1. Nomor 2, tapi dengan harga atau valuasi yang wajar, baik itu biaya transfer maupun juga gaji. Tapi gue juga sadarin ini juga cukup sulit mengingat ini tadi ya, sudah dekatnya deadline. Coba bayangkan seorang Adrian Rabiot yang tadinya tidak berada di radar sama sekali, Manchester United ingin mendatangkannya, Erik ten Hag merekomendasikan langsung, bahkan sudah melakukan kontak dengan sang pemain. Tapi apa? Dari pihak sang pemain, artinya bukan dari klubnya ya, tapi dari kubu sang pemain, agennya, tahu betul keadaan Manchester United yang terdesak, sehingga apa? Mereka memainkan di gaji yang mereka minta tinggi kabarnya, bahkan lebih tinggi daripada pemain-pemain pilar di Manchester United. Walau begitu, yang gue apresiasi dalam tanda kutip ini ya, manajemen Manchester United juga tidak goyah gitu, tidak langsung serta-merta menuruti kemauan Adrian Rabiot yang gajinya cukup tinggi. Karena apa? Ya, ini bisa merusak dressing room ujung-ujungnya. Dan menurut gue ya ini salah satu tantangan dan kesulitan Manchester United di 1,5 minggu ke depan sampai dengan deadline day. Oke, kurang lebih demikian opini dan juga news update ya mengenai pergerakan bursa transfer. Ini sudah lewat tengah malam. Gue ingin istirahat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sehat-sehat terus sekeluarga, murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.